wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelas 10 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Anton dari kelas 10 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari kelas 10 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Ujainka dari kelas 10 TKJ 1. Di sini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan memori dan motherboard. Pengertian motherboard. Motherboard adalah perangkat keras komputer yang memiliki peran utama dan paling vital, di mana di dalam cara kerjanya, motherboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis seputar BIOS atau Basic Input Output System, chipset atau pengatur koneksi input output, RAM atau memori penyimpanan data sementara, VGA card atau memori penyimpanan data grafis, prosesor dan additional card atau PCI atau ISA. Fungsi motherboard. Motherboard berfungsi sebagai pusat semua perangkat keras komputer agar semua perangkat keras komputer bisa berhubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Sebagai contoh, prosesor, memori atau RAM, hard disk, optical drive, keyboard, mouse, monitor, dan semua perangkat keras komputer dipasang dan dihubungkan menggunakan motherboard. Sejarah perkembangan motherboard. Motherboard pertama kali dibuat pada tahun 1977 oleh Apple untuk Apple satu-satunya. Sebagai informasi, dulu komponen-komponen komputer seperti CPU dan memori ditempatkan di satu kartu tersendiri dan dihubungkan dengan kabel-kabel tampilannya satu relay. Dan selanjutnya saya Anton dari kelas 10 TKJ 2. Karena sangat repot menghubungkan satu komponen PC dengan komponen lainnya, para pengembang produk komputer punya ide untuk membuat satu tempat khusus untuk menampung berbagai peripheral komputer. Terciptalah suatu papan lebar yang berisi beragam slot sebagai tempat menyolokkan komponen-komponen PC. Papan itu dinamai motherboard. Pada pengembang awal dari motherboard adalah perusahaan Micronis, Mylet AML, UPAUG, Optik Teknologi, Elite Group, dan DFL. Selain itu masih ada beberapa produsen motherboard lain dari Taiwan. Antara tahun 1980 sampai 1990, penggabungan beberapa fungsi peripheral ke dalam motherboard mendorong pencitraan motherboard ke dalam bentuk yang makin ekonomis. Integrasi pertama yang dilakukan adalah dengan menggabungkan slot keyboard, mouse, dan floppy drive serta port serial dan port paralel ke dalam motherboard. Jika Anda perhatikan, hingga saat ini standar bentuk dari motherboard pun masih berubah-ubah. Standar awal yang pertama kali digunakan adalah PC atau ST dan dipakai LBM. Setelah itu muncul lagi AT, Advanced Technology. Setelah AT muncul standar baru yang hingga kini masih digunakan, yaitu ATX, Advanced Technology Infusion. Standar ATX lalu dimodifikasi menjadi Mini ATX dan Micro ATX. Saat ini Intel juga mengeluarkan standar BTX, Balanced Technology Infusion. Sayangnya pasar belum tertarik untuk menggunakannya. Produsen komputer TIA juga mengeluarkan standar yang dipakainya sendiri, yaitu Mini ITX. Perubahan dalam desain dan teknologi motherboard terus berkembang. Di awal tahun 2000-an, pengintegrasian diperluas. Motherboard ini dilengkapi fitur sound dan VGA yang langsung menempel di badannya. Istilah lainnya onboard. Fitur lainnya yang kini bisa didapat dari beberapa motherboard berupa
di Titan, USB, FreeWare, dan LAN. Ada beberapa perusahaan yang memproduksi motherboard antara lain. Dan selanjutnya Syarifuddin dari kelas 10 TKJ 2. Nama Asus mungkin sudah terdengar sangat familiar di telinga kita. Perusahaan Asus dibuat pada tahun 1989 ketika 4 insinyur komputer yaitu Wei Haisen, Tenhus MT Lyon, dan Th Tung berniat mendirikan perusahaan baru untuk memajukan industri TL di negara Taiwan. Asus dianggap sebagai produsen terbesar di dunia ketika datang ke motherboard dan dalam satu merek motherboard terbaik untuk gaming. Asus TEK selain dari membuat motherboard juga membuat banyak konsumen elektronik PC lainnya yang dijual di seluruh dunia. Asus telah memiliki hubungan dengan Intel yang dapat ditelusuri kembali ke hari dari rilis dari CPU 486. Oleh kerana itu, Asus menerima sampel sebelum Intel CPU. Sebelum produsen lain, Asus terkenal sebagai salah satu merek motherboard terbaik. Gaigetel didirikan pada tahun 1986, bermarkas di Taipei, Taiwan, dikenal dengan sebagai merek terkemuka di dunia industri IT. Gaigetel memulai dari pengembangan dan penelitian dan sejak saat itu menjadi salah satu pemimpin pasar untuk motherboard dan kartu grafis. Sejak saat itu menjadi salah satu pemimpin pasar untuk motherboard dan kartu grafis. Motherboard Gaigetel selalu mendapatkan impresi yang baik dari situ pasokan komputer yang berbeda. Kepuasan pelanggan secara keseluruhan untuk motherboard Gaigetel adalah positif dan mereka memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang solid. Juga mereka dianggap top notch ketika datang untuk menjaga dengan teknologi baru. Dan selanjutnya Widensyah dari kelas TKJ 10. TKJ 1. MSI. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 dan telah muncul sebagai salah satu merek motherboard terbaik 2010. Banyak model-model baru dari motherboard MSI adalah produk dirancang dengan baik yang dapat dibandingkan dengan merek seperti Asus dan Gigabyte. Motherboard MSI namun biaya kurang. Papan juga telah pengiriman dengan suite yang baik dari perangkat lunak. Merek ini sangat tidak baik tahu, tetapi tampaknya menjadi salah satu yang handal dan nilai baik untuk uang. Intel Corporation didirikan 1968 adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Intel mungkin sudah tidak asing sebagai pembuat salah satu prosesor komputer yang terbaik, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa mereka juga membuat motherboard kelas dunia. Ketika datang ke motherboard manapun manufaktur, Intel memiliki manfaat yang berbeda karena memiliki pengetahuan dalam spesifikasi prosesor dan chipset yang membantu untuk membuat motherboard kinerja yang stabil dan tinggi. Namun kelemahan motherboard Intel, mereka hanya kompatibel dengan prosesor Intel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.